Namanya Thomas. Dia laki-laki normal. Dia sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi kehidupannya kacau. Kehidupan rumah tangganya berantakan sejak ia menjadi seorang pengangguran. Begitu setidaknya yang aku tahu cerita tentang kehidupan Thomas yang aku dengarkan dari mulutnya sendiri. Thomas yang menceritakan semua itu padaku. Lalu bagaimana ceritanya hingga aku bisa bertemu Thomas? Dan seperti apa pula perjuanganku untuk meluluhkan hatinya? Simak kisah ini dari awal sampai akhir ya. Namaku Edi. Saat ini aku sudah berusia 28 tahun lebih. Aku seorang perantau dan memiliki sebuah usaha toko elektronik yang aku kelola sendiri. Sebenarnya kedua orang tuaku adalah guru dan mereka juga ingin aku menjadi seorang guru. Tapi aku dengan tegas menolaknya karena aku lebih suka jadi pengusaha. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku laki-laki dan sekarang sudah menjadi seorang guru mengikuti jejak kedua orang tuaku. Sementara adik bungsuku perempuan sekarang sedang kuliah S2 di luar negeri. Setamat kuliah, aku memilih untuk merantau dan mulai merintis usahaku dari nol. Aku pernah bekerja di sebuah toko elektronik yang cukup besar di kota ini untuk sekedar bertahan hidup dan juga untuk mengumpulkan modal agar aku bisa membangun usahaku sendiri. 4 tahun bekerja di toko elektronik tersebut, aku akhirnya berhasil mengumpulkan sedikit uang untuk mulai membuka usahaku sendiri. Aku sudah belajar banyak dan mengenal beberapa orang pelanggan selama aku bekerja di toko tersebut. Tidak mudah memang membangun usaha dari nol, apalagi dengan modal yang hanya pas-pasan. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku berusaha sekuat tenaga dan melakukan berbagai cara agar usahaku bisa berkembang. Bahkan aku juga harus meminjam uang ke pihak bank untuk menambah modal. Pelan namun pasti, usahaku pun mulai membuahkan hasil. Aku juga sudah punya banyak pelanggan, tapi aku masih bekerja sendiri. Aku belum berani untuk mempekerjakan orang lain di tokoku yang masih terbilang cukup kecil. Tapi yang pasti, untuk saat ini, penghasilanku sudah lebih dari cukup. Cukup untuk membayar angsuran bank, cukup untuk membayar sewa ruko, dan juga cukup untuk kebutuhanku sehari-hari. Dan aku bermimpi, suatu saat nanti, aku akan punya banyak cabang di berbagai tempat. Namun apapun itu, aku memang harus tetap berjuang. Setidaknya untuk membuktikan kepada keluargaku bahwa aku juga bisa berhasil meski tidak menjadi seorang guru seperti kedua orang tuaku. Karena masih lajang, aku juga sekalian tinggal di ruko tersebut sendirian. Selain agar lebih hemat, aku juga lebih mudah untuk membuka dan menutup toko setiap harinya. Dan begitulah kehidupan yang aku jalani hingga saat ini. Kehidupan yang sebagian besarnya memang aku impikan sejak lama. Hingga pada suatu hari, aku melihat seorang laki-laki gelandangan sedang memungut makanan sisa di sebuah tempat sampah yang berada di pinggiran jalan di depan tokoku. Di samping kanan toko elektronikku memang terdapat sebuah restoran yang cukup besar. Biasanya para pekerja di restoran itu memang membuang makanan sisa di tempat sampah di pinggir jalan tersebut. Aku juga tidak tahu mengapa mereka melakukan hal itu.
Lebih tepatnya, aku tidak peduli. Tapi melihat laki-laki yang sedang memakan makanan sisa tersebut, entah mengapa aku merasa iba. Aku membayangkan bagaimana jika aku yang mengalami hal tersebut. Laki-laki gelandangan tersebut terlihat masih cukup muda, meskipun penampilannya sangat berantakan, dekil dan kumuh. Tapi kemudian aku coba mengabaikan hal tersebut. Mungkin saja laki-laki itu seseorang yang sudah tidak waras, pikirku. Namun keesokan paginya, aku masih melihat pemandangan yang sama. Laki-laki gelandangan itu masih melakukan hal yang sama, memungut makanan sisa yang ada di dalam tong sampah besar itu. Kali itu aku masih coba mengabaikannya, meskipun hatiku cukup terenyuh melihat hal tersebut. Seberapa pahitkah perjalanan yang telah laki-laki itu tempuh selama ini? Batinku bertanya. Dan hal itu terus terjadi selama hampir seminggu. Laki-laki itu setiap hari selalu memungut makanan sisa di tong sampah tersebut, lalu memakannya sambil berdiri. Aku semakin tak tega melihatnya, tapi aku juga tidak berani untuk mendekat. Hingga tibalah hari ke-7, di mana hari itu adalah hari Jumat. Dan seperti biasa, restoran di samping tokoku tersebut tutup setiap Jumatnya. Laki-laki gelandangan itu masih datang seperti biasa, tapi ia terlihat kecewa ketika mengetahui kalau restoran tersebut tutup. Dia masih mencoba mengais-ngais tempat sampah tersebut, tapi ia tidak menemukan apa-apa, kecuali hanya sampah-sampah plastik yang tidak bisa ia makan. Lalu kemudian laki-laki itu berjalan lesuh meninggalkan tong sampah tersebut, sambil ia memegangi perutnya. Ia melangkah pelan menuju ke depan restoran yang tutup tersebut. Aku melihat laki-laki itu tersandar ke dinding dengan masih memegang perutnya. Ia pasti sangat kelaparan, batinku iba. Aku pun akhirnya berinisiatif untuk memberinya makanan. Kebetulan aku masih punya stok roti di lemari makananku. Aku segera mengambil roti dan sebotol air mineral dan mulai melangkah mendekati laki-laki tadi. Jujur, aku merasa sangat takut. Aku takut laki-laki itu akan tersinggung dengan tindakanku. Atau bisa saja, ia adalah laki-laki yang tidak waras. Tapi rasa ibaku lebih menguasaiku saat itu. Apalagi di tempat itu juga cukup ramai. Jadi kalau laki-laki itu mencoba macam-macam, aku masih bisa minta tolong. Maaf, ucapku sedikit bergetar saat aku sudah berdiri di dekat laki-laki tersebut. Laki-laki itu pun segera menatapku. Ia terlihat sedikit kaget dengan kedatanganku. Saya ada sedikit makanan kalau kamu mau. Lanjutku berucap lagi sambil menyerahkan bungkusan roti dan air mineral tersebut kepada laki-laki itu. Laki-laki itu menatapku cukup lama. Kemudian ia alihkan pandangannya pada tanganku yang memegang bungkusan roti dan air mineral tersebut. Kenapa kamu berpikir kalau aku sedang lapar? Tanya laki-laki itu, sedikit sinis. Aku tahu ia sedikit tersinggung. Maaf, sudah seminggu ini saya melihat kamu di depan sana, ucapku, sambil mengarahkan pandanganku ke arah tong sampah tempat biasa laki-laki itu memungut makanan sisa. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya coba membantu, karena restoran ini memang tutup setiap hari Jumat. Aku melanjutkan lagi, berusaha untuk meyakinkan laki-laki tersebut kalau aku tidak bermaksud merendahkannya. Laki-laki itu terdiam kembali. Ia menatapku lagi, lalu menatap kembali bungkusan yang aku bawa. Kemudian dengan sangat berat,
Ia pun mengambil roti dan air mineral itu dari tanganku. "Terima kasih," ucapnya pelan. Aku membalasnya dengan tersenyum. Lega rasanya, karena laki-laki itu mau menerima pemberianku. "Sebenarnya kamu mau kemana?" tanyaku kemudian setelah laki-laki itu mulai mengunyah roti tersebut. Laki-laki itu melirikku sekilas, lalu berkata, "Aku juga tidak tahu harus kemana lagi," ucapnya. "Memangnya kamu dari mana?" Aku bertanya lagi. "Aku hanya seorang gelandangan tanpa arah dan tujuan. Meski sebenarnya aku juga tinggal di kota ini," balas laki-laki itu. "Lalu mengapa kamu tidak pulang?" tanyaku selanjutnya. "Aku sudah diusir oleh istriku karena aku sudah tidak punya pekerjaan lagi," jawab laki-laki itu. "Emangnya dulu kamu kerja apa?" tanyaku lagi. "Dulu aku seorang security, tapi kemudian aku dipecat karena ketahuan ketiduran saat kerja. Sejak saat itu, aku jadi pengangguran. Awalnya, istriku masih bisa menerima hal tersebut, tapi setelah hampir setahun menganggur, istriku selingkuh dengan laki-laki lain, dan ia mengusirku dari rumah, karena memang rumah itu rumah peninggalan orang tuanya, dan aku tak berhak lagi untuk tinggal di sana." Jelas laki-laki itu cukup panjang lebar. "Sudah berapa lama kamu seperti ini?" tanyaku ingin tahu. "Jadi gelandangan?" Laki-laki itu balik bertanya, sekedar meyakinkan maksud dari pertanyaanku. "Iya," balasku singkat. "Sudah hampir sebulan, aku tidur di jalanan, makan makanan sisa, dan hanya mandi air hujan," ucap laki-laki itu kemudian. "Kamu gak punya keluarga lain di kota ini?" Aku bertanya lagi. "Aku gak punya keluarga. Satu-satunya keluarga yang aku punya hanya istri dan anak-anakku. Aku dibesarkan di panti asuhan, tapi bukan di kota ini," jelas laki-laki itu lagi. Aku menatap laki-laki itu dengan perasaan iba. Sungguh tragis sekali perjalanan hidupnya. Meskipun terlihat kotor dan kumuh, aku dapat melihat raut wajah laki-laki itu dengan jelas. Wajah itu terlihat tampan. Tubuhnya juga terlihat berotot dan kekar di balik bajunya yang lusuh. Aku jadi semakin penasaran dengan laki-laki itu. "Nama kamu siapa?" tanyaku kemudian. Setelah untuk beberapa saat aku hanya menatap laki-laki itu. "Thomas," ucap laki-laki itu pelan. "Thomas?" tanyaku setengah tak percaya. "Iya, Thomas. Kenapa? Kamu gak percaya kalau ada gelandangan namanya Thomas? Kamu gak percaya kalau seorang gelandangan bisa punya nama sekeren itu?" Suara laki-laki itu sedikit meninggi. Sepertinya ia sedikit tersinggung. Bukan itu maksudku," balasku cepat. "Saya hanya mencoba meyakinkan pendengaranku saja. Kamu jangan tersinggung," lanjutku menjelaskan. "Ya udah, nggak apa-apa. Lagi pula wajar kok kalau kamu tidak yakin namaku Thomas. Tapi memang begitulah namaku sebenarnya sejak dari panti," ucapnya kemudian. "Oke, namaku Edi, dan sepertinya kita seumuran," ucapku selanjutnya. "Aku sudah 29 tahun, balas laki-laki yang mengaku bernama Thomas tersebut. "Aku 28, balasku cepat. "Kamu punya rokok?" tanya Thomas setelah ia menghabiskan roti dan air mineral tadi. "Aku nggak ngerokok," balasku. "Tapi kalau kamu mau, aku bisa belikan sebentar," lanjutku. "Nggak usah," balas Thomas pelan. "Lalu sekarang kamu mau kemana?" tanyaku kemudian. "Sudah saya katakan, saya sudah tidak punya arah dan tujuan," balas Thomas sedikit lirih. "Kalau begitu,
bagaimana kalau untuk sementara kamu tinggal di tempatku aja dulu? Nanti kamu bisa bantu-bantu aku di tokoku. Kebetulan aku masih kerja sendirian. Tawarku tiba-tiba, entah dari mana ide gila itu muncul. Thomas menatapku lama, cukup lama, sampai aku merasa jengah ditatap seperti itu. Kenapa kamu mau membantuku? Kita tidak saling kenal. Kamu tidak takut padaku? Tanya Thomas. Aku percaya kamu orang baik. Mempercayai kamu adalah kewajibanku, dan memegang kepercayaan itu adalah tugas kamu. Ucapku sok bijak. Kali ini Thomas terdiam. Ia terlihat sedang berpikir keras. Kamu yakin? Tanyanya kemudian. Saya selalu yakin dengan apa yang saya lakukan, meskipun risikonya besar. Dan saya berharap kamu benar-benar bisa saya percaya. Ucapku menjawab. Oke, saya akan terima tawaran kamu. Dan saya berharap kamu benar-benar tulus membantuku, tanpa ada maksud lain di dalamnya. Balas Thomas cukup tegas. Dan kalimat itu cukup membuat aku merasa sedikit bersalah. Karena jujur saja, memang sempat terlintas di pikiranku untuk memanfaatkan Thomas. Karena aku yakin secara fisik Thomas pasti sangat menarik jika ia tidak sedekil dan sekumuh saat ini. Begitulah awalnya. Awal aku bertemu Thomas. Gelandangan yang memiliki tubuh yang sangat kekar itu. Aku memang sudah tertarik dengannya dari awal. Dan persis dugaanku, Thomas terlihat gagah dan tampan setelah ia selesai mandi dan berpakaian bersih. Aku sengaja meminjamkannya beberapa helai baju dan celana, karena ukuran kami memang cocok. Thomas juga aku sediakan sebuah kamar di tingkat 2 ruko yang aku tempati tersebut. Kebetulan ruko itu memang punya beberapa buah kamar, dan kamar Thomas tepat berada di samping kamarku. Jadi, kamu belum menikah, meskipun sudah berusia 28 tahun? Tanya Thomas, saat kami akhirnya makan siang berdua di dapur. Belum. Kenapa? Aneh ya, kalau laki-laki sudah berusia 28 tahun, tapi belum menikah. Balasku balik bertanya. Ya, nggak aneh sih, tapi bukankah kehidupan kamu sudah cukup mapan? Lalu hal apa yang membuat kamu belum ingin menikah? Tanya Thomas lagi. Masih banyak yang ingin saya kejar dalam hidup ini, dan menikah tidak selalu menjadi prioritas dalam hidup saya. Jawabku diplomatis. Lalu kamu sendiri? Menikah di usia berapa dulu? Lanjutku cepat, mencoba mengalihkan pembicaraan. Saya menikah pada usia 24 tahun waktu itu. Saya punya seorang anak laki-laki, tapi sekarang saya telah kehilangan semuanya. Balas Thomas sedikit lirih. Yang penting kamu tidak kehilangan dirimu sendiri, Tom. Ucapku mencoba terdengar akrab. Ya, semoga saja. Balas Thomas singkat, sambil ia mulai menyuap nasinya. Dan untuk selanjutnya, kami pun membicarakan banyak hal. Thomas terdengar cukup terpelajar. Wawasannya cukup luas. Dan ia sepertinya termasuk tipe orang yang suka belak-belakan dan apa adanya. Dan hal itu cukup membuatku mulai mengaguminya. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Menghabiskan waktu bersama orang yang kita suka memang merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Waktu jadi terasa begitu cepat berlalu. Sudah hampir 2 bulan Thomas tinggal bersamaku.
sudah hampir 2 bulan, kami tinggal satu atap. Dan selama itu pula, Thomas membantuku bekerja di toko elektronikku. Kehadiran Thomas cukup membantu pekerjaanku. Ia terlihat sangat cekatan dalam melayani pelanggan yang datang. Sifatnya yang ramah dan sedikit belak-belakan membuat pelanggan merasa betah mengobrol dengannya. Dan hal itu cukup membantu hasil penjualanku. Terima kasih ya Thomas, kehadiran kamu benar-benar merubah suasana toko ini. Ucapku pada saat kami makan siang bersama. Saya yang harusnya berterima kasih padamu, Ed. Kamu sudah sangat banyak membantuku. Balas Thomas terdengar tulus. Tapi aku belum bisa memberi kamu gaji, Tom. Selain tempat tinggal dan makan gratis setiap harinya, pendapatanku belum cukup untuk menggaji pekerja hebat seperti kamu. Ucapku lagi. Saya udah diberi tumpangan tempat tinggal dan makan seperti ini aja udah merasa senang kok, Ed. Jadi kamu nggak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Balas Thomas lagi. Thomas memang suka memanggilku Ed. Katanya biar terasa lebih akrab. Dan aku suka ia memanggilku begitu. Memang terdengar lebih akrab sih. Aku dan Thomas memang sudah cukup dekat dan akrab. Kami sudah menjadi sahabat sekarang. Dan hal itu sudah cukup membuat aku merasa bahagia. Thomas memang seorang laki-laki idaman. Selain tampan dan kekar, ia juga baik, ramah, dan sedikit humoris. Dia sosok laki-laki sempurna di mataku. Perasaanku pada Thomas memang semakin berkembang setiap harinya. Aku bukan lagi sekedar mengaguminya, tapi juga telah jatuh cinta padanya. Setidaknya untuk saat ini, aku bukan lagi seorang gelandangan. Tiba-tiba Thomas berucap lagi dengan suara yang sedikit tertahan. Mungkin ia merasa terharu mengingat saat awal pertemuan kami dulu. Lalu, apa kamu akan kembali lagi pada istrimu? Tanyaku sekedar ingin tahu. Aku gak mungkin lagi kembali pada istriku, Ed. Ia sudah menikah dengan laki-laki lain. Jawab Thomas terdengar yakin. Bagaimana dengan anakmu? Apa kamu tidak ingin menemuinya lagi? Tanyaku kembali. Terus terang, aku sangat merindukan anakku. Dan betapa besarnya keinginanku untuk bisa bertemu dengannya lagi. Tapi rasanya saat ini aku belum siap bertemu anakku. Balas Thomas pelan. Kenapa? Tanyaku kemudian. Karena saat terakhir kali aku bertemu anakku, ia menyaksikan langsung saat aku menampar ibunya. Balas Thomas. Kenapa kamu melakukan itu? Tanyaku ingin tahu. Setelah aku tahu kalau istriku selingkuh, kami pun bertengkar hebat. Aku marah, kecewa, dan aku tidak bisa lagi menahan emosiku saat itu. Hingga tanganku melayang begitu saja, menampar wajah istriku. Dan aku benar-benar tidak tahu kalau saat itu anakku sedang menyaksikan kami bertengkar. Aku yakin anakku pasti membenciku saat ini karena melihat kekasaranku. Jadi aku belum berani untuk bertemu dengannya. Dan lagi pula, ibunya pasti tidak mengizinkannya. Jelas Thomas panjang lebar. Kali ini aku terdiam. Entah apa yang aku rasakan saat ini. Entah aku merasa iba mendengar cerita Thomas, atau justru sebaliknya, aku merasa senang. Karena dengan begitu, Thomas akan tetap tinggal bersamaku lebih lama lagi.
Dan hal itulah yang aku inginkan. Terima kasih banyak ya Ed, kamu sudah membantuku bangkit dari keterpurukan. Jika bukan karena kamu, mungkin saat ini aku masih jadi gelandangan. Ucap Thomas suatu malam, beberapa saat setelah kami menutup toko. Biasa aja kok Tom, kamu gak perlu merasa berutang budi. Lagi pula, kamu juga sudah sangat membantu pekerjaanku di sini. Balasku pelan. Sudah hampir 6 bulan, Thomas bekerja denganku. Aku juga sudah mampu menggajinya. Karena sejak kehadirannya, tokoku semakin laris. Keuntungan yang aku dapat juga semakin besar. Aku bahkan sudah berencana untuk membuka cabang baru. Selama 6 bulan, aku pun memperlakukan Thomas dengan sangat baik. Aku selalu memberikan perhatian lebih padanya. Kadang aku sengaja memasak makanan yang enak untuknya, membelikannya pakaian, dan bahkan mencucikan pakaiannya. Aku ingin Thomas merasa diistimewakan olehku. Aku ingin menyentuh hatinya yang paling dalam. Aku ingin ia juga jatuh cinta padaku. Tapi segala perhatian kamu selama ini benar-benar membuat aku merasa berhutang budi padamu, Ed. Thomas berucap lagi, seandainya saja ada yang bisa aku lakukan untukmu, Ed, aku pasti akan melakukannya, apapun itu. Lanjutnya lagi, sekalipun yang aku inginkan itu adalah sesuatu yang tidak kamu suka, apa kamu juga akan melakukannya? Tanyaku benar-benar ingin tahu. Selama hal itu tidak merugikanku, aku pasti akan melakukannya. Balas Thomas terdengar yakin. Aku terdiam sesaat, mempertimbangkan segala sesuatunya. Apa mungkin ini saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku pada Thomas? Tanyaku membatin. Katakan saja, Ed. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Setidaknya untuk mengurangi rasa berhutang budiku padamu. Ucap Thomas lagi. Aku udah ngantuk. Kita tidur aja dulu ya. Sudah larut. Besok harus bangun pagi-pagi. Aku berucap dengan sedikit terbata. Terus terang, aku belum siap kehilangan Thomas. Jika aku mengatakannya sekarang, aku takut Thomas akan jijik padaku dan dia akan pergi dari sini. Dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Menghabiskan hari-hari bersama Thomas adalah hal paling indah dalam hidupku. Meski hubungan kami hanya sebatas sahabat, dan aku tidak ingin semua itu hilang dalam hidupku. Pernah pada suatu hari, Thomas sakit. Hanya demam sih sebenarnya, tapi cukup parah. Tubuhnya menggigil kedinginan. Kepalanya terasa sangat panas. Dengan sedikit panik, aku membawa Thomas ke dokter. Setelah mendapatkan pertolongan dari dokter, Thomas pun mulai membaik. Tapi tubuhnya masih lemah. Dokter menyarankan agar Thomas beristirahat saja di rumah. Dan ia tidak boleh bekerja dulu sementara waktu. Aku sengaja menutup toko selama beberapa hari, hanya agar aku bisa fokus merawat Thomas yang sedang sakit. Aku gak tega meninggalkannya sendirian di dalam kamarnya. Aku berusaha merawat Thomas dengan baik. Aku berusaha untuk selalu ada untuknya. Aku tak ingin jauh darinya. Dan setelah 4 hari, Thomas pun sudah kembali pulih. Ia sudah kelihatan segar kembali. Hanya saja tubuh kekarnya jadi kelihatan sedikit kurus karena jarang makan.
Kamu seharusnya tidak menutup toko hanya karena merawatku, Ed, ucap Thomas saat ia sudah pulih kembali. Nggak apa-apa, Tom. Merawat kamu jauh lebih penting dari apapun di dunia ini, ucapku tanpa sadar. Kenapa? Tanya Thomas sedikit heran dengan kalimatku barusan. Enggak apa-apa. Aku hanya asal ngomong kok. Tapi aku senang kamu udah sembuh lagi. Balasku sedikit terbata. Aku yakin raut mukaku pasti memerah waktu itu, menahan malu. Aku dibesarkan di panti asuhan, Ed. Sejak kecil aku sudah tidak punya orang tua. Jadi aku sangat jarang diperhatikan seperti ini. Bahkan dulu saat aku masih bersama istriku, aku juga tidak mendapatkan perhatian seperti yang kamu berikan padaku. Bagiku, kamu itu berbeda, Ed. Padahal kita baru beberapa bulan saling kenal. Tapi aku dapat merasakan betapa kamu begitu peduli padaku. Kamu terlalu baik, Ed. Dan aku semakin merasa tak pantas berada di sini bersama kamu, ucap Thomas penuh perasaan. Kamu jangan berkata seperti itu, Tom. Aku tulus melakukannya. Aku juga tidak punya siapa-siapa di kota ini. Hanya kamu satu-satunya orang yang paling dekat denganku saat ini. Karena itu, aku juga membutuhkanmu untuk tetap berada di sini. Balasku lirih. Kali ini, Thomas hanya terdiam. Aku nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Apakah dia dapat merasakan apa yang aku rasakan padanya? Apakah dia bisa mengerti akan perasaanku padanya? Batinku penuh tanya. Sudah setahun, aku dan Thomas tinggal bersama, melakukan banyak hal berdua. Tawa dan canda menghiasi hari-hari kami. Kebahagiaan menyelimuti hatiku. Tapi rasanya masih ada yang kurang. Bukankah manusia tidak pernah merasa puas? Meskipun sudah begitu dekat dan akrab, tapi aku menginginkan hal yang lebih dari Thomas. Aku tak ingin sekedar hanya menjadi sahabatnya. Aku ingin lebih dari itu. Dan mungkin memang sudah saatnya untuk aku mengungkapkan perasaanku pada Thomas. Setelah setahun kami bersama, setelah semua yang aku lakukan untuknya, setelah segala perhatianku padanya. Meskipun masih ada ketakutan di hatiku kalau Thomas akan menolakku, aku masih merasa takut kalau Thomas akan membenciku jika ia tahu aku mencintainya. Tapi aku tidak ingin lagi memendam semua ini. Aku harus mengatakannya, setidaknya untuk memastikan seperti apa sebenarnya perasaan Thomas padaku. Karena itu, aku pun berinisiatif untuk mengajak Thomas pergi liburan berdua. Dalam rangka apa nih? Tanya Thomas saat aku mengutarakan maksudku tersebut. Nggak dalam rangka apa-apa sih, Tom. Cuma pengen melepaskan penat aja. Setelah setahun kita hanya bekerja, dan bekerja. Sekali-kali kita juga perlu refreshing dong, ya kan? Balasku mencoba bersikap biasa saja. Oke, aku ikut kamu aja, Ed. Selama hal itu bisa membuat kamu senang. Balas Thomas yang membuatku merasa sedikit lega. Setidaknya Thomas tidak merasa sungkan pergi liburan hanya berdua denganku. Dan setelah mempersiapkan segala sesuatunya, kami pun pergi berliburan. Aku sengaja memilih tempat liburan yang sedikit romantis, agar aku akan lebih gampang
mengungkapkan perasaanku pada Thomas. Lalu tibalah kami di sebuah daerah yang memiliki pantai nan eksotik. Tidak terlalu ramai, karena memang bukan musim liburan. Tapi aku merasa puas, karena dengan begitu, aku jadi sedikit leluasa untuk sekedar berduaan dengan Thomas. Aku juga sengaja menyewa hotel yang berada tidak jauh dari pantai tersebut untuk kami menginap selama beberapa malam di sana. Hanya satu kamar? Tanya Thomas sedikit heran saat kami sampai di hotel tersebut. Iya, biar lebih hemat. Dan balasku, sengaja menggantungkan kalimatku. Dan apa? Tanya Thomas terdengar penasaran. Nanti kamu juga bakal tahu, balasku berlagak misterius. Sekarang mari kita ke pantai dulu, lanjutku, tanpa pedulikan reaksi keheranan Thomas. Dan tak lama kemudian, kami pun berjalan menuju pantai tersebut, yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari hotel tempat kami menginap. Sore itu kami menikmati pemandangan indah pantai nan eksotik tersebut. Kami mandi air laut, berenang, dan melakukan banyak hal di pantai tersebut. Aku sungguh menikmati liburan kami sore itu, hingga malam pun menjelang. Aku merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu berdua bersama Thomas di pantai nan indah tersebut. Semuanya terasa sangat indah. Terima kasih ya Ed, kamu sudah mengajakku ke sini. Ini sungguh liburan yang luar biasa bagiku, ucap Thomas ketika kami sudah berada di kamar hotel. Saat itu kami sudah selesai mandi dan makan malam. Aku yang makasih sama kamu Tom, karena kamu mau ikut denganku. Aku benar-benar merasa bahagia, balasku tulus. Thomas tersenyum manis. Kemudian ia berkata, "Oh ya, aku penasaran dengan kalimat yang kamu gantung tadi sore sebelum kita ke pantai," ucapnya. Kami duduk berdampingan di tepian ranjang hotel yang cukup mewah tersebut. Aku dan Thomas sama-sama hanya memakai baju kaos oblong dan celana pendek, karena kami memang sudah berencana untuk segera tidur dan tidak kemana-mana malam itu. Kamu ingat Tom, kalau kamu pernah ngomong akan rela melakukan apa saja untukku selama hal itu bisa membuat aku bahagia? Tanyaku membalas ucapan Thomas barusan. Iya, aku ingat. Kenapa? Apa ada hal yang bisa aku lakukan untukmu? Ucap Thomas balik bertanya. Aku hanya ingin kamu berjanji kalau kamu tidak akan membenciku jika aku mengatakannya. Balasku pelan. Aku gak mungkin bisa membencimu, Ed. Kamu terlalu baik padaku. Katakan saja, selama hal itu bisa membuat kamu bahagia. Ucap Thomas lagi. Sebenarnya, aku sayang banget sama kamu, Tom. Aku jatuh cinta sama kamu. Bahkan mungkin sejak pertama kali kita bertemu. Aku menarik napas sejenak. Aku tahu ini salah. Aku tahu kamu laki-laki normal. Tapi aku tidak bisa lagi membendung semua perasaan ini. Aku sangat mencintai kamu, Tom. Lebih dari apapun di dunia ini. Lanjutku penuh perasaan. Thomas terdiam. Dia terlihat sedang berpikir keras. Aku tahu, Thomas pasti tidak akan menduga hal tersebut. Dan dia pasti sedang berusaha untuk mencerna kalimatku barusan. Aku tahu, desahnya pelan. Aku sudah bisa menduga hal ini dari awal. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sebegitu baiknya kepada orang lain jika tidak ada sesuatu yang harus ia perjuangkan.
Lanjutnya, di luar dugaanku. Maafkan aku, Tom, jika semua yang aku lakukan selama ini untukmu itu hanya karena aku mencintaimu. Tapi jujur saja, aku tulus melakukannya. Aku tak berharap kamu akan membalas cintaku. Aku mengatakan ini hanya ingin agar kamu tahu kalau aku menyayangimu lebih besar dari aku menyayangi diriku sendiri. Ucapku kemudian. Ada jeda beberapa saat. Thomas masih terlihat sedang berpikir. Aku tak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Thomas saat ini. Apakah ia bisa menerima semua itu? Atau justru ia mulai jijik melihatku? Batinku jadi penuh tanya. Jadi, gimana Tom? Apa kamu mau menerima cintaku? Tanyaku penasaran. Kamu sudah sangat baik padaku, Ed. Kamu juga sudah membantuku bangkit dari keterpurukan. Segala perhatianmu padaku selama ini sebenarnya sudah mampu membuka hatiku. Aku menyadari kalau aku juga sayang sama kamu. Thomas melirikku sekilas. Tapi rasa sayangku sama kamu hanyalah rasa sayang seorang sahabat, tidak lebih. Aku menyayangimu sebagai seorang sahabat, Ed. Dan seperti yang kamu tahu, kalau aku sudah pernah menikah dan juga sudah punya anak. Jadi tak mudah bagiku untuk bisa menerima semua ini begitu saja. Thomas menarik napas sejenak. Jujur saja, ini merupakan sesuatu yang cukup aneh bagiku. Belum pernah sebelumnya aku sedekat ini dengan seorang laki-laki. Dan sebagai laki-laki normal, aku belum siap untuk jatuh cinta pada seorang laki-laki juga. Thomas melanjutkan kalimatnya. Tapi karena kamu sudah begitu baik padaku, dan karena aku juga sudah berjanji akan rela melakukan apa saja untuk membuat kamu merasa bahagia, aku akan mencobanya. Aku akan belajar untuk bisa mencintai kamu. Tapi aku ingin melakukannya secara perlahan saja. Dan aku juga tidak ingin kamu terlalu berharap lebih padaku. Thomas berucap lagi. Setengah hatiku merasa senang mendengarnya. Setidaknya Thomas tidak membenciku karena semua ini. Namun setengah hatiku lagi merasa kecewa karena setelah semua yang aku lakukan untuknya, ternyata hal itu masih belum mampu membuatnya jatuh cinta padaku. Dan aku harus berjuang lebih keras lagi. Terima kasih ya Tom, karena kamu mau menghargai perasaanku dan kamu mau mencobanya. Kamu juga mau belajar untuk mencintaiku. Aku harap ini adalah awal yang baik untuk hubungan kita. Dan kalaupun semua ini harus berakhir, aku harap kamu tidak akan membenciku. Ucapku kemudian, setelah untuk beberapa saat kami hanya saling terdiam. Sekalipun aku tidak bisa mencintai kamu seperti yang kamu harapkan, aku janji, aku tidak akan pernah membenci kamu, Ed. Kamu adalah sahabat terbaik dalam hidupku. Dan maafkan aku, karena belum bisa memenuhi keinginanmu secara utuh. Semoga saja nanti suatu saat, hatiku akan terbuka untuk bisa mencintai kamu. Balas Thomas pelan. Aku akan melakukan apapun, Tom, untuk bisa membuat kamu jatuh cinta padaku. Tekadku dalam hati. Biar bagaimanapun, aku harus bisa memiliki Thomas seutuhnya, hati dan raganya. Bolehkah malam ini aku memelukmu, Tom? Tanyaku hati-hati, takut Thomas akan tersinggung. Jika hal itu bisa membuat kamu bahagia, Ed, maka lakukanlah. Malam ini aku milikmu seutuhnya. Dan semoga saja hal ini bisa mengubah perasaanku padamu. Balas Thomas di luar dugaanku.
Aku merasa bahagia mendengar hal itu. Meskipun masih butuh perjuangan yang lebih besar dan lebih keras lagi, aku cukup merasa bahagia karena Thomas masih memberikan aku kesempatan untuk bisa meluluhkan hatinya. Dan malam itu aku berusaha memberikan yang terbaik untuk Thomas, membuktikan betapa besar aku mencintainya, betapa aku memuja dan menyanjungnya sepenuh hatiku. Aku serahkan seluruh jiwa dan ragaku untuk Thomas. Kuberikan segala servis terbaik untuknya. Kuberikan Thomas pengalaman terindah yang tak akan pernah ia lupakan. Kujadikan ia raja malam itu, raja akan ragaku yang haus akan kasih sayangnya. Kubawa dia berlayar dalam lautan cinta yang indah. Kebahagiaanku terasa begitu sempurna malam itu. Cinta yang sudah lebih dari setahun aku pendam, kini seakan menjadi nyata. Hayalan indahku tentang Thomas selama ini, kini telah terwujud. Meskipun aku tahu, Thomas melakukannya hanya sekedar untuk menghargai perasaanku. Dan aku berusaha untuk memberikan kesan yang indah pada Thomas, agar ia bisa jatuh cinta padaku, agar ia mau membuka hatinya untukku, agar ia bisa menjadi milikku seutuhnya. Sepulang dari liburan yang singkat dan penuh kesan tersebut, kami kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa, membuka toko, melayani pelanggan, dan mengobrol seperti biasa. Thomas seperti sengaja menghindari pembicaraan serius denganku. Saat malam pun, ia langsung menuju kamarnya tanpa memberikan aku kesempatan untuk sekedar mengucapkan selamat malam padanya. Tapi aku berusaha untuk mengerti. Mungkin Thomas memang butuh waktu untuk sendiri. Ia mungkin masih belum bisa menerima semua perubahan tersebut. Thomas pasti sangat dilema saat ini, dan aku harus bisa memakluminya. Meskipun aku sangat merindukannya, aku ingin sekali mengulangi kejadian indah saat kami liburan tersebut. Saat pertama kali aku melakukan hal tersebut bersama Thomas. Namun, aku harus bisa menahan semua keinginanku tersebut, karena sepertinya Thomas masih belum bisa menerima kehadiranku sebagai orang yang sangat mencintainya. Aku hanya harus bersabar dan berjuang lebih keras lagi. Suatu saat, aku sengaja membelikan Thomas sebuah jam tangan mahal yang sudah menjadi impiannya sejak lama. Aku harus menguras tabunganku untuk bisa membeli jam tersebut. Kebetulan juga Thomas sedang berulang tahun waktu itu. "Wah, terima kasih ya Ed. Ini jam impianku sejak lama," ucap Thomas terlihat sangat senang. "Dalam rangka apa nih? Kamu tiba-tiba ngasih aku hadiah semahal ini?" Lanjutnya bertanya. "Kamu kan hari ini ulang tahun, Tom. Jadi aku berinisiatif untuk memberi kamu hadiah. Semoga kamu suka ya. Dan selamat ulang tahun ya, Tom. Panjang umur dan bahagia selalu," balasku penuh perasaan. "Aku suka, Ed. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Kamu adalah sahabatku yang terbaik," ucap Thomas masih dengan nada senangnya. Sahabat. Dia masih menganggapku sahabat. Batinku sedikit kecewa. 3 bulan berlalu, semenjak kejadian indah waktu di hotel tersebut. Tiba-tiba pada suatu malam, Thomas mengetuk pintu kamarku, sesaat sebelum aku hendak tertidur malam itu. "Ada apa, Tom?" tanyaku saat aku sudah membukakan pintu untuknya. "Aku boleh masuk?" tanya Thomas, sengaja mengabaikan pertanyaanku. Tanpa mengucapkan sepatah kata, aku membukakan pintu lebih lebar dan mempersilahkan Thomas masuk dengan gerakan tanganku.
Thomas langsung masuk dan duduk di sisi ranjang. "Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Ed. Tapi kamu jangan marah ya," ucap Thomas sedikit lirih. "Kamu ngomong aja, Tom. Aku pasti gak bakal marah kok," balasku mulai merasa tidak enak. Aku udah bisa menebak apa yang ingin Thomas sampaikan padaku. "Sebelumnya aku minta maaf, Ed. Mungkin kamu akan menganggapku sebagai laki-laki yang tidak tahu terima kasih." Thomas menarik napas beberapa kali. Karena setelah semua kebaikanmu padaku selama ini, setelah semua perhatianmu padaku selama ini, aku tetap tidak mampu untuk bisa jatuh cinta sama kamu, Ed. Aku sudah berusaha, tapi tetap saja aku tidak bisa. Maafkan aku." Thomas melanjutkan kalimatnya dengan sedikit terbata. Suaranya begitu lirih. Dan hatiku terasa teriris mendengar hal tersebut. Padahal aku sudah sangat berharap. Aku sudah memikirkan hal ini selama berbulan-bulan, Ed. Aku sudah berusaha meyakinkan diriku kalau kamu adalah yang terbaik untukku. Tapi setiap kali aku mencoba membayangkan dirimu, hatiku selalu meronta, menolak kehadiranmu sebagai kekasih. Aku gak bisa, Ed. Seandainya saja kamu bukan seorang laki-laki, aku mungkin akan bisa menerimanya. Tapi kita ini sama-sama laki-laki, Ed. Akan dibawa kemana hubungan seperti ini? Dan terlepas dari itu semua, aku juga tidak bisa menerima seorang laki-laki sebagai kekasihku. Biar bagaimanapun, aku ini laki-laki normal, Ed. Aku tidak bisa mengubah hal itu. Meskipun kamu telah melakukan banyak hal untukku, tapi tetap saja aku gak bisa. Sekali lagi, maafkan aku, Ed. Maafkan aku. Thomas mengakhiri kalimatnya dengan sedikit terisak. Air mataku dengan pelan pun mulai jatuh membasahi pipiku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Penolakan Thomas benar-benar membuat aku terluka dan kecewa. Thomas juga ikut menangis. Mungkin ia merasa sangat bersalah. Tapi apa yang bisa aku lakukan lagi? Aku tidak bisa memaksa Thomas untuk mencintaiku. Aku harus menghargai pilihannya. Dan hal itu yang membuat aku merasa sakit. Besok pagi aku akan pindah, Ed. Aku sudah mengumpulkan uang dari hasil gaji yang aku terima dari kamu selama ini. Dan aku akan membuka usahaku sendiri. Kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Karena aku tidak ingin memberi harapan apapun padamu. Aku ingin kamu bisa melupakanku selamanya. Thomas berucap lagi, suaranya pilu. Kali ini aku semakin terisak. Aku bukan saja gagal membuat Thomas jatuh cinta padaku. Aku juga gagal membuat ia tetap bertahan di sini. Aku gagal menjadi kekasihnya. Aku juga gagal menjadi sahabatnya. Dan aku akan kehilangan Thomas untuk selamanya. Tak bisakah kau hanya tinggal, Tom? Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin kamu tetap di sini. Aku ingin kita tetap menjadi sahabat. Suaraku terisak, perih sekali rasanya. Maafkan aku, Ed. Aku benar-benar gak bisa. Aku tahu bagaimana sakitnya hidup bersama orang yang kita cintai, sementara kita tahu kalau orang itu tidak mencintai kita. Mungkin jika kita berpisah, pasti akan lebih menyakitkan bagimu. Tapi percayalah, hanya dengan kita tidak pernah bertemu lagi, kamu akan mudah untuk melupakanku. Kamu akan berterima kasih padaku untuk hal ini suatu hari nanti. Karena memang inilah yang terbaik untuk kita. Balas Thomas mencoba memberikan penjelasan padaku. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Keputusan Thomas benar-benar membuat aku sakit dan patah.
Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa dirinya lagi. Aku mohon, Tom, tetaplah di sini. Ucapku menghibah. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Tapi Thomas tidak menggubris permohonanku. Ia segera bangkit dan pergi meninggalkanku yang masih saja terisak. Keesokan paginya, Thomas benar-benar pergi. Bahkan ia pergi tanpa memberitahuku lagi. Saat aku mencoba masuk ke kamarnya, Thomas sudah tidak ada. Semua barang-barangnya juga sudah tidak ada. Thomas benar-benar pergi dan aku hanya bisa menangisi kepergiannya. Mataku sudah sembab karena tak berhenti menangis sejak tadi malam. Aku belum siap kehilangan Thomas. Aku terlalu mencintainya dan aku terlalu berharap padanya. Perjuangan, perhatian, dan pengorbananku selama ini hanya sia-sia. Aku tetap tidak bisa memiliki Thomas seutuhnya. Meskipun aku sempat merasakan keindahan bersamanya, tapi rasanya hal itu belum cukup, karena bukan itu yang aku inginkan. Aku menginginkan raganya, bukan hanya untuk sesaat, dan bukan hanya untuk satu kali. Aku menginginkannya untuk selamanya. Aku menginginkan hatinya. Aku ingin memilikinya selamanya. Tapi sekarang, Thomas telah pergi, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Aku tidak bisa memaksanya untuk mencintaiku, dan aku juga tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Thomas sudah membuat pilihan dalam hidupnya, dan aku harus menerima semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Oh, betapa sakitnya menerima kenyataan ini. Mengapa orang yang aku cintai tidak bisa aku miliki? Mengapa hidup ini tidak adil untuk orang-orang sepertiku? Mengapa dan mengapa?